Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Saila Ajista dengan NPM 20423021, kelas 4G Prodi PGSD. Pada video kali ini, saya ingin mewawancarai Ibu sedikit untuk keperluan tugas kuliah saya. Boleh minta waktu sebentar ya, Bu? Silakan. Sebelum kita mulai, boleh Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah guru SD di SD 82 Rejang Lebong yang mengampu di kelas 4 atau mengajar di kelas 4, di mana kelas 4 ini sudah menerapkan kurikulum merdeka sudah tahun kedua untuk tahun ini. Jadi saya juga kebetulan ditunjuk sebagai guru komite pembelajaran yang dilatih untuk menerapkan kurikulum merdeka dan juga menyampaikan materi-materi kurikulum merdeka kepada guru-guru yang lain. Kemudian apalagi yang perlu disampaikan dalam perkenalan ini? Sudah cukup? Sudah. Ya, silakan. Apakah Ibu memahami tantangan kurikulum merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Ya, karena kita sudah dilatih selama 1 bulan ya dalam sebelum penerapan kurikulum merdeka ini. Jadi ya saya sebagai guru komite pembelajaran, saya memahami tentang kurikulum merdeka ini. Kurikulum merdeka ini relevan dengan perkembangan zaman ya. Kemudian sifatnya juga fleksibel, di mana guru itu diberi kebebasan untuk menentukan metode, untuk memilih bahan ajar maupun untuk melaksanakan asesmen atau penilaian pembelajaran terhadap siswa. Nah, kalau kurikulum nasional itu sebenarnya adalah kurikulum merdeka yang ditetapkan menjadi kurikulum nasional. Jadi bukan berubah ya, bukan diubah 100%, namun ditetapkan tetap kurikulum merdeka, namun ditambah dengan penerapan pendekatan deep learning. Pendekatan deep learning itu di dalam kurikulum nasional nanti itu bermakna pembelajaran yang mendalam dan diharapkan siswa bisa menerapkan di dalam kehidupan nyata. Nah, itu inti dari kurikulum merdeka dan kurikulum nasional. Yang kedua, bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum merdeka dan perubahan kurikulum nasional akan datang? Kurikulum merdeka itu sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian guru diberi kebebasan, atau kurikulum ini bersifat fleksibel. Guru diberi kebebasan untuk menentukan metode, memilih bahan ajar maupun menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, sedangkan kurikulum nasional itu sebenarnya adalah kurikulum merdeka inilah yang ditetapkan menjadi kurikulum nasional, ditambah dengan penerapan pendekatan pembelajaran deep learning atau pembelajaran yang bersifat mendalam, yang diharapkan siswa juga bisa menerapkan dalam kehidupan nyata. Nah, itu jadi intinya dari kurikulum merdeka atau kurikulum nasional itu bukan berubah total ya, namun adanya penyempurnaan dengan pendekatan deep learning atau pendekatan pembelajaran yang mendalam. Lanjut, pertanyaan yang ketiga, perbedaan apa yang mendasar yang Ibu rasakan dan implementasikan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka? Perbedaan yang mendasar antara K13 atau kurikulum 2013 dan UMAR atau kurikulum merdeka itu, kalau yang Ibu rasakan itu di K13 itu pendekatan tematik ya. Jadi siswa itu belajar berdasarkan tema. Bukunya juga yang dijadikan panduan itu namanya buku
tematik, di mana mapel-mapel itu dijadikan satu tema. Jadi mapel-mapel itu menyatu dalam satu tema gitu. Jadi kalau kita mengajarkan satu tema pembelajaran itu isinya ada beberapa mapel sudah menyatu di situ. Namun kalau di Kumer itu lebih fleksibel ya pendekatannya, yaitu ada kebebasan bagi guru ya. Sebenarnya boleh tetap tematik, boleh juga pendekatan mata pelajaran. Jadi di kurikulum Merdeka ini mapel terpisah lagi ya. Kalau dulu itu mapel IPA, kemudian Pancasila, kemudian bahasa itu menyatu dalam satu tema. Kalau di Kumer ini terpisah lagi ya, dan lebih fleksibel. Kemudian perbedaan yang lain itu kalau di K13 itu fokusnya lebih ke kemampuan akademik siswa. Tapi kalau di kurikulum Merdeka itu lebih fokus ke pengembangan karakter atau moral siswa. Itu jawaban untuk tentang perbedaan K13 dan Kumer. Lanjut pertanyaan yang keempat, apa tantangan ibu terkait isu ganti menteri, ganti kurikulum? Ganti menteri, ganti kurikulum ya. Memang itu ada isu atau beredar kalimat-kalimat seperti itu ya, terutama di internet. Itu sebenarnya tidak selalu ya. Jadi jawabannya itu relatif, bisa iya, bisa tidak ya. Kalau yang tidak itu, jawaban tidak itu kadang ganti menteri tidak langsung ganti kurikulum. Kadang ada ini perubahan, ada penyempurnaan atau pembaruan. Nah, tapi kadang bisa iya ganti kurikulum. Itu contohnya seperti waktu Menteri Nadiem Makarim itu ya. Nadiem Makarim lebih terkenal dengan kurikulum merdekanya. Kemudian menteri sebelumnya, Menteri Muhadjir Muhammad dan Anies Baswedan itu lebih terkenal dengan kurikulum K13-nya gitu. Jadi memang ada kecenderungan ganti menteri, ganti kurikulum, tapi sebenarnya lebih tepatnya ganti menteri itu ganti kebijakan. Sebenarnya kalau ganti kurikulum itu di Indonesia ini rata-rata 10 tahun sekali ya. Itu kurikulum berubah. Seperti dulu tahun 2004 itu ada kurikulum KTSB. Kemudian di 2006 kan disempurnakan menjadi kurikulum KPK. Kemudian dari 2004 ke 2013 kan kurang lebihnya 10 tahun. Itulah adanya kurikulum K13. Kemudian di 2022 10 tahun berikutnya kan kurang lebihnya 10 tahun, di 2022 itulah implementasi kurikulum Merdeka. Jadi sebenarnya jawaban itu relatif atau tidak pasti iya atau tidak ya, bisa iya bisa tidak. Jadi seperti itu tadi penjelasannya. Selanjutnya, apakah sekolah ibu telah menerapkan kurikulum Merdeka secara ideal? Sudah menerapkan, tapi untuk ideal itu masih dalam proses ya, karena implementasinya atau penerapannya itu secara bertahap ya. Jadi sekolah SD Negeri 8 Borejang Lebong ini sudah menerapkan Kumer atau kurikulum Merdeka ini sudah tahun kedua ya. Jadi di tahun pertama 2023-2024 itu baru kelas 1 dan kelas 4. Kemudian di tahun kedua 2024-2025 itu ditambah dengan kelas 2 dan kelas 5. Jadi sudah 4 kelas yang menerapkan Kumer. Nah di tahun ketiga nanti itu seluruh kelas sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Namun kalau mau dikatakan ideal itu masih dalam proses ya, karena juga disesuaikan dengan kesiapan guru dan kompetensi siswanya. Itu jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan ke-6, tema apa yang paling sering dipilih dalam implementasi B5 pada kurikulum Merdeka? Nah ya, B5 ini kan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Jadi tema yang sudah dipilih itu bukan yang paling sering ya, karena kami memilihnya secara ganti-ganti gitu supaya tema-tema itu bisa merata diterapkan. Jadi yang sudah kita terapkan itu tema gaya hidup
tema kearifan lokal. Selanjutnya pertanyaan ketujuh, apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka? Ya, pernah. Kalau Ibu pernah, sudah berapa kali? Tingkat apa dan insiden apa yang Ibu dapatkan? Kalau yang sudah pernah Ibu ikuti itu yang pertama namanya PKP ya, pelatihan komite pembelajaran. Itu selama 1 bulan penuh Ibu dilatih itu secara online. Itu tingkat provinsi ya, yang mengadakan itu BGP Provinsi Bengkulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu Ibu juga mengikuti lokakarya 1 bulan sekali. Itu juga tingkat provinsi yang diadakan oleh BGP Provinsi Bengkulu. Itu balai guru pemira ya. Jadi Ibu sebagai guru komite pembelajaran, jadi dilatih melalui pelatihan komite pembelajaran dan melalui lokakarya 1 bulan sekali. Kemudian juga Ibu mengikuti beberapa pelatihan online melalui webinar maupun melalui pelatihan online. Itu ada juga yang tingkat nasional, ada yang tingkat provinsi, ada juga yang tingkat kabupaten. Kemudian yang Ibu dapat dari pelatihan itu insight, maksudnya yang diperoleh ya. Jadi yang Ibu dapat ya tentu saja pengetahuan, pemahaman maupun materi-materi terkait kurikulum Merdeka ya. Jadi seperti pemahaman kurikulum, ada istilah KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, kemudian ada modul ajar, bahan ajar, kemudian asesmen atau penilaian, P5, ada juga tentang pembelajaran terdiferensiasi. Pembelajaran terdiferensiasi itu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik atau kebutuhan siswa. Jadi pembelajarannya bisa beragam ya. Di dalam satu pembelajaran itu bisa beberapa pendekatan yang digunakan. Ya, proyek apa saja yang pernah dilakukan? Misalnya proyek P5 atau pembelajaran? Kalau di proyek P5 itu di SD 82 Rejang ini yang sudah pernah dilaksanakan. Itu yang P5 ya ini ya. Yang pertama itu membuat karya-karya itu dari sampah-sampah plastik. Jadi memanfaatkan sampah plastik yang berserakan yang daripada tidak berguna itu kita buat menjadi karya-karya yang menarik. Yang pertama. Yang kedua, proyek yang sudah pernah kita lakukan itu membuat minuman dari jahe, bahan dasar jahe ya, ditambah juga bahan yang lain seperti serai, kunyit, seperti itu. Jadi produk minuman yang kita buat di proyek yang kedua. Di proyek yang ketiga itu yang di P5 itu membuat kerajinan dari bambu. Itu yang ditema kearifan lokal karena daerah kita ini banyak bambu ya, di kebun maupun di hutan yang tumbuh dengan sendirinya. Itu dimanfaatkan ya sebagai kearifan lokal. Kemudian kalau proyek di pembelajaran itu yang sudah pernah dilaksanakan, contohnya itu meneliti tanaman yaitu dalam mapel pas ya, alam dan sosial. Kemudian ada juga program seperti ini yang program untuk program perbaikan karakter. Itu kami pernah melaksanakan program anti bullying ya. Itu dimulai dari sosialisasi, kemudian lomba, kemudian memberikan konsekuensi, evaluasi terhadap tindakan-tindakan bullying di sekolah, terutama terhadap teman sesama teman ya, maupun di lingkungan. Itu ada program penanggulangan atau program anti bullying itu untuk penerapan disiplin positif. Nah, itu proyek-proyek atau proyek yang sudah pernah kita lakukan. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Profil pelajar Pancasila ini kan ada 6 dimensi ya. Jadi dimensi yang kita pilih selama ini yang intens kita terapkan atau kita biasakan kepada anak-anak melalui P5 tadi maupun melalui pembelajaran itu yang pertama
profil beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu gotong royong. Yang ketiga itu sikap mandiri. Sedangkan yang lainnya itu seperti kreatif itu juga kita terapkan ya, kita masukkan. Cuman yang paling intens itu yang tiga tadi, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong dan mandiri. Itu yang intens ya. Apakah harapan Ibu dengan melaksanakan kurikulum merdeka? Yang Ibu harapkan dengan pelaksanaan kurikulum merdeka ini adanya peningkatan kualitas pembelajaran sehingga hasil belajar siswa juga bisa meningkat ya. Tidak hanya kemampuan akademiknya saja yang meningkat, namun ada peningkatan atau perbaikan karakter maupun moral siswa. Lanjut, apakah kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajarannya? Seperti apa contohnya? Kurikulum merdeka ya sesuai dengan kebutuhan siswa, karena memang kurikulum merdeka ini implementasinya itu dalam pembelajaran itu diharapkan sesuai dengan kebutuhan siswa gitu, disesuaikan dengan karakteristik siswa, kebutuhan siswa, kemampuan siswa maupun minat siswa. Jadi contohnya seperti ini ya Rizka, misalnya di penilaian awal, di asesmen awal itu kita penilai siswa sehingga didapat kemampuan siswa itu ternyata beragam, ada yang kemampuannya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah itu di Kumer ini pembelajaran itu materi ajar, dari mulai materi ajarnya sampai asesmennya itu disesuaikan dengan kemampuan anak itu. Maksudnya kalau yang anak yang sudah mampu maka materinya melanjutkan dari materi yang sebelumnya gitu. Anak yang sedang itu diberikan materi yang sama mungkin dengan pendekatan yang berbeda supaya dia mampu seimbang dengan yang kemampuannya lebih tinggi. Kemudian anak yang belum mampu atau yang kemampuannya paling rendah itu mungkin materinya itu masih harus lebih sederhana, bahkan cenderung mengulang dari materi sebelumnya yang belum dia pahami ya. Kemudian juga penilaiannya seperti itu, disesuaikan juga dengan kemampuan anaknya. Soal-soal yang dibuat untuk anak-anak yang sudah mampu atau sudah kemampuannya tinggi itu soal-soal yang sesuai dengan materinya. Untuk anak-anak yang kemampuannya masih rendah atau belum mampu, maka soalnya dibuat lebih sederhana, disesuaikan dengan kemampuan anaknya. Yang ke-12, bagaimanakah interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurma? Interaksinya ini karena di kurikulum merdeka itu kan guru itu sebagai fasilitator ya, maksudnya dia berusaha menciptakan pembelajaran itu interaktif, kemudian aktif, memotivasi, kemudian pembelajaran itu bisa nyaman, menyenangkan untuk anak. Jadi anak juga bisa dia menjadi lebih aktif, lebih termotivasi, juga mampu berkomunikasi, dia berani bertanya, kemudian dia belajar itu dia terlibat, seperti nggak main-main sendiri tapi dia ikut terlibat. Itu memang tergantung gurunya ya. Kalau gurunya menciptakan pembelajaran itu kondusif, aktif, kemudian aman, nyaman, anak-anak juga terlibat dengan baik itu. Jadi alhamdulillah di Kumer ini memang itu yang diusahakan atau selalu ingin diterapkan. Jadi interaksi guru dengan siswa itu menjadi lebih baik lagi. Pertanyaan pengembangan program, bagaimana Ibu memasuki unsur literasi, saintifik, HOS, P5, keterampilan abad 21 di dalam modul yang Ibu buat? Literasi, saintifik, HOT, P5 dan keterampilan abad 21 ya. Kalau literasi itu di kegiatan awal ya, memang di modul ajar itu perlu juga kita masukkan untuk literasi ini karena itu juga komponen penting ya dalam pembelajaran. Literasi itu misalnya membaca 10 menit di awal pembelajaran sebelum masuk pembelajaran inti. Itu anak secara rutin diajak membaca 10 menit, membaca bisa dari
disediakan di kelas ya, itu ada membaca 10 menit di awal pembelajaran ya. Kemudian bisa juga melalui bercerita, kadang itu bercerita di pagi hari sebelum masuk ke pembelajaran, itu bercerita dulu. Melalui bercerita anak juga dapatkan literasi, itu intinya mengakses pengetahuan, bisa dari membaca, bisa dari mendengar gitu kan, bisa dari mengamati. Jadi selain membaca 10 menit itu bercerita kadang itu lakukan. Kemudian juga tanya jawab, anak-anak itu tanya jawabi untuk memancing pengalaman mereka sebelum masuk ke pembelajaran. Itu kalau literasi itu dalam belajar ya. Kemudian kalau saintifik itu kan intinya pendekatan ya, jadi ibu sesuaikan dengan metode yang dipilih, metode pembelajaran yang dipilih. Kalau mau memasukkan saintifik berarti metodenya misalnya metode eksperimen, di situ bisa menerapkan saintifik. Kemudian pendekatan yang berbasis masalah gitu, diskusi, bisa metodenya diskusi namun pendekatannya menggunakan pendekatan berbasis masalah. Jadi anak itu dalam diskusi menyelesaikan masalah ya, bisa bagaimana dia dari masalah yang kita berikan dalam materi itu, anak bagaimana dia dalam diskusi menyelesaikan masalah. Nah, itu saintifik masuk bisa di sana. Kemudian kalau HOTS itu berpikir tinggi, itu bisa dimasukkan di materi ya, pemilihan materi pembelajaran. Itu paling bisa diterapkan untuk anak-anak yang sudah kemampuannya baik ya, kemampuannya tinggi. Tapi kalau HOTS ini untuk anak yang kemampuannya kurang itu belum sesuai, maka di modul 1 itu makanya ada istilah diferensiasi tadi. Jadi ada variasi pembelajaran untuk anak yang berkemampuan tinggi dan anak yang kemampuannya rendah. Jadi HOT ini di pemilihan materi dan juga di asesmennya. Di asesmen itu penilaian dalam pembuatan soal, itu ada soal HOT ya. Kalau P5 itu sebenarnya P5 itu kan kurikuler ya, bukan terpisah tapi sifatnya itu menguatkan profil-profil Pancasila yang ada di dalam pembelajaran di mata pelajaran. P5 itu menguatkan, tapi kalau P5 itu sebenarnya ada modulnya tersendiri. Cuma di modul ajar yang mapel atau mata pelajaran itu P5 itu dimasukkannya profilnya saja, dipilih disesuaikan dengan materinya. Misalnya kalau di matematika itu profil yang dimasukkan misalnya berpikir kritis gitu kan. Kalau di mapel bahasa Indonesia itu bisa profil kreatif yang dimasukkan, misalnya dia kreatif dalam membuat cerita, membuat pantun gitu kan, ada kreativitas di sana. Kalau misalnya di pelajaran Pancasila, pendidikan Pancasila itu bisa dimasukkan profil kerjasama atau gotong royong misalnya dalam diskusi gitu kan. Jadi itu kalau P5-nya tuh yang dipilih profilnya dimasukkan di dalam modul ajar. Mungkin kan keterampilan abad 21 kali sudah ya kan. Keterampilan abad 21 ini secara tidak secara langsung, namun di dalam pembelajaran atau dalam modul ajar itu secara otomatis masuk ya, kayak kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi, kerjasama, itu berkesesuaian dengan P5 juga. Terakhir, insight yang dapat diberikan kepada mahasiswa calon guru SD. Ini mungkin masukan ya untuk Giska selaku calon guru SD, karena Giska sudah memilih kuliah di jurusan guru SD ya, pendidikan guru sekolah dasar ya. Jadi sudah berniat memang untuk menjadi pendidik ya, menjadi guru di sekolah dasar. Jadi masukan yang bisa Ibu berikan itu bahwa pendidikan ini bersifat dinamis. Jadi karena zaman juga semakin maju, berubah ya, pendidikan juga berubah atau dinamis, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Maka setiap ada perubahan itu pelajari ya, ikuti, pelajari. Kemudian juga terus belajar mengikuti perkembangan zaman terkait pendidikan ya. Kemudian jangan fobia atau jangan anti dengan perubahan ya.